Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman. Di video kali ini saya tidak akan membuat tutorial. Nah, di sini hanya menginformasikan saja kepada teman-teman. Nah, di depan kita ini adalah durian triple tree planting yang kita coba. Hanya satu rumput kita tanam. Nah, teman-teman, di video yang lalu bahwa tanaman durian ini ya pertumbuhannya setak, tidak berkembang dan daunnya agak sedikit kuning. Tetapi setelah kita lakukan treatment dengan pemberian kohe kambing, bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video yang lalu mungkin sudah tahu ya bagaimana saya mentreatment dengan menggunakan pupuk NPK 16-16-16, RT plus boron, dan tentunya kohe kambing, dan tanahnya kita gemburkan. Ini adalah pohon durian yang kita tanam di lahan bekas sawah. Nanti kita akan sepil hasil-hasil apa saja yang kita lakukan dan berhasil, baik itu hasil pemangkasan maupun hasil dari perbaiki saluran air dan perawatan lainnya. Nah, ini bisa teman-teman nilai sendiri berhasil atau tidak. Saya membuat konten-konten yang dibuat di video-video yang lalu. Ini adalah salah satu pohon durian yang kemarin ini daunnya menguning. Ya, sekarang kondisinya alhamdulillah sudah mulai baik dan keluar trubus. Nah, satu lagi, ini adalah tanaman durian yang kita tanam di lahan bekas sawah. Teman-teman pasti ingat dengan tanaman durian ini yang kondisi daunnya menguning. Dan kata saya tinggal menunggu waktu saja. Nah, teman-teman, tanaman durian kondisi seperti itu tidak perlu dikasih obat jika kondisi tanaman durian kita ini hanya sebatas gejala saja. Nah, ini kalau kita diamkan, waktu itu tidak dibuat saluran air seperti ini, airnya kita tidak buang ke sini. Ini adalah ada sumber air. Nah, kita alirkan sumber airnya ke sini. Kita buang saluran airnya ke sana. Nah, dan akhirnya menjadi gundukan seperti ini. Makanya kalau menanam durian di lahan bekas sawah, wajib itu menanam sistem busut. Seperti ini. Ini wajib menggunakan sistem busut, teman-teman. Kalau kondisi lahannya seperti ini, berair. Nah, ini adalah salah satu hasil ya perawatan kita di video yang lalu. Kita setelah melakukan perawatan rutin dengan pemberian kohe kambing dan tentunya dengan pupuk kimia. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ini baru 2 minggu kita lakukan treatment. Nah, ini daunnya sudah mulai normal. Daunnya sudah pulih kembali dan ini lagi trubus muda. Jadi begitu cara kami mengobati pohon durian di kebun. Ya, tidak semua penyakit durian ini harus menggunakan kimia. Jadi tidak langsung ditabur dengan fungi dan insek. Cukup kita rangsang dia dengan pemberian pupuk organik dan kimia, dan tentunya diperbaiki saluran air. Karena cenderung ya masih banyak teman-teman juga yang menanyakan tanaman durian yang sering kuning. Sering kuning itu daunnya teman-teman, penyakitnya cuma satu. Itu sering tergenang air. Dan tergenang air itu menyebabkan jadi lembab yang berlebihan, sehingga tanaman durian akarnya menjadi busuk. Apabila akarnya busuk, otomatis akan mempengaruhi proses pertumbuhan dan fotosintesis terhadap daun, dan jelas pertumbuhannya akan stuck. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini kita akan membahas lagi tentang hasil pruningan kemarin.
Nah, ini setelah kita pruning, di depan kita ini adalah salah satu pohon durian montong yang kita lakukan pruning atau pemangkasan, pembentukan dahan. Nah, ini hasilnya. Ini batang-batang menjadi besar karena pruning ini sangat perlu sekali untuk tanaman durian. Jadi masih ada beberapa pro kontra. Tanaman durian ini tidak perlu dipruning, didiamkan saja. Nah, itu silahkan saja ya, punya pendapat demikian. Tetapi kenyataannya di pekebun-pekebun besar seperti di Thailand dan Malaysia, mereka tetap yang namanya durian itu harus dipruning. Tujuan dipruning adalah untuk membentuk percabangan atau dahan-dahan menjadi kokoh dan besar seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh tanaman durian yang kita sudah lakukan proses pruning. Ya, cabang-cabang menjadi besar, dahan-dahan menjadi besar. Nah, ini pertumbuhan ke atasnya bisa dilihat teman-teman. Nah, menjadi kokoh seperti ini. Ya. Tuh. Menjadi kokoh dan bagus. Jadi itulah ya fungsi dari pruning. Jadi pruning ini jangan disepelekan. Jangan dianggap remeh. Pruning itu wajib dan harus dilakukan. Nah, nanti teman-teman, tanaman durian ini akan menghasilkan bakal-bakal bunga ini di bekas-bekas pruningan seperti ini. Nah, dia akan muncul bunga seperti itu. Nah, perlukah dibuat gundukan atau dibuat busut? Ya, kalau kami di kebun cukup digemburkan seperti sini saja. Yang penting rutin dan perlu lakukan pemupukan. Nah, ini adalah durian musangking yang lagi terubus. Hari ini kita harus segera disemprot. Karena lihat kondisinya teman-teman. Ini kalau tidak disemprot, udah diserang kutu kebul. Ini salah satu penyakit utama tanaman durian adalah kutu kebul atau cabuk. Ini, lihat, kalau tidak disemprot ini akan fatal teman-teman. Jadi harus segera lakukan penyemprotan. Ini kalau tidak disemprot, ini terubusnya tidak akan normal. Oke, kita cek lagi. Ini dalam musangking. Jadi hari ini teman-teman, kita hanya mengevaluasi saja dari semua yang saya lakukan di kebun, baik dari proses perawatan, pemupukan dan sebagainya. Nah, ini kita sudah buat saluran air seperti ini. Tuh, ini cakep kan? Cakep sekali teman-teman. Jadi dibuat semi busut saja. Nih, dibuat saluran air seperti ini. Oh, ya. Nah, kita sudah buat semi busut seperti ini. Jadi pohon durian kita menjadi sehat teman-teman. Terhindar dari, nah ini adalah salah satu pohon durian bawor setelah kita lakukan pruning. Nih bisa dilihat teman-teman, cabang-cabangnya besar ya, besar cakap. Nah, ke atas lagi terubus. Ini lagi program pembuahan. Tapi ini yang muncul sepertinya bukan mata ketam teman-teman. Ini yang muncul tunas air. Tapi tidak masalah, yang penting kan kita lagi usaha teman-teman. Tuh. Tuh ya, ini batang-batang atau dahan-dahannya menjadi besar ya. Setelah kita lakukan pruning. Nih. Ini batangnya cakep banget. Tuh. Ini lagi terubus teman-teman. Ini hijau pekat. Ini lagi keluar terubus ya. Jadi kita hanya mengevaluasi saja ya pohon durian-durian kita yang sudah kita treatment. Nah, ini depan kita adalah pohon durian musangking teman-teman.
Ini yang sudah kita buat. Ini bukan gundukan ya, karena ini posisinya miring. Ya kita dibuat seperti ini saja. Ya kita digeburkan teman-teman. Lihat, geburkan dan lebarkan. Nah ini lagi mulai bagus lagi. Ini sempat sakit ini teman-teman dulu ya, pertumbuhannya kurang bagus. Kita cek lagi ke sini. Ini ya. Nah, ini sudah kita buat saluran air. Kita gemburkan. Ya kita masukkan sisa-sisa dari rumput-rumput ke sana. Ya dijadikan sebagai nutrisi tambahan. Nah ini hasil pohonnya teman-teman. Jadi itu saja ya perawatan pohon durian ini, ternyata simpel teman-teman. Yang penting kita harus buat saluran air seperti ini aja. Nah nih, ini dahan-dahannya, percabangannya menjadi kokoh. Ini hasil dari pruningan. Di video-video yang lalu ya kita sudah upload hasil pruningannya seperti ini. Ini lagi terubus muda lagi teman-teman. Nah ini juga oci. Nah lahannya posisinya miring, kita buat saluran air aja seperti ini. Kita buang airnya. Nah ini ya. Ini adalah pohon durian. Oci. Ini udah kita buat saluran air. Ini hasil dari treatment pemupukan untuk pemupukan pembuahan. Ini dahan-dahannya sudah mulai besar nih. Ya, tuh bisa dilihat teman-teman. Tapi ini lagi terubus muda, lagi diserang kutu kebul. Ini harus kita semprot. Kita cek ke sebelah sana. Jadi harus segera lakukan penyemprotan jika tanaman durian kita diserang kutu kebul. Nih bisa dilihat teman-teman, ini daunnya bisa hijau pekat seperti ini. Tuh ya, ini sehat teman-teman. Rahasianya udah saya bongkar ya di video-video saya, silahkan ditonton. Pupuk-pupuk apa saja yang saya gunakan dan cara-cara apa saja yang kami lakukan. Nih buat saluran air, kasih pupuk organik, kimia, nah, lakukan pruning, lakukan penyemprotan. Yuk kita cek lagi. Ini hasil dari pruningan juga, lagi terubus. Ini harus segera kita lakukan penyemprotan. Ya di sana ini sudah kita gemburkan. Ini daunnya, lihat teman-teman. Ini hijau pekat seperti ini. Jadi jangan ada teman-teman yang masih bertanya lagi, bagaimana Kang perawatannya biar tanaman duriannya sehat subur seperti itu. Lihat. Jadi saya sudah mengupload videonya di channel YouTube saja. Jadi silahkan ditonton dari awal itu ya. Banyak sekali udah saya buka rahasianya. Jadi saya tidak ada yang ditutupi teman-teman. Makanya saya suka bilang, mari kita belajar bareng-bareng. Jadi silahkan banyaklah ya komen-komen yang sifatnya membangun, mengedukasi teman-teman yang pekebun pemula. Jadi jangan yang nyengir. Jadi kalau memang teman-teman punya keahlian, tahu ya tentang perawatan durian, silahkan komen di komen saya di kolom komentar. Jadi biar nanti pekebun pemula jadi paham. Saya di sini ya, saya juga bukan suhu, saya bukan ahlinya. Saya hanya berpengalaman di kebun dan saya praktekkan. Hasilnya seperti ini. Nah setelah berhasil, saya share ke YouTube. Saya bagikan ilmunya buat teman-teman, bahwa perawatan durian ini ternyata sederhana, tidak sesulit yang kita bayangkan. Nah ini lagi terubus teman-teman ya, ke atas. Nih ya, ini di samping pohon durian
kurang begitu bagus pertumbuhannya karena di sebelahnya ada pohon manggis. Jadi matahari paginya tidak masuk. Ya, tapi segini sudah mulai normal ya. Ini pertumbuhannya. Tuh. Sudah cakep. Nih. Kalau si Abah dia berinisiatif ya. Jadi orang-orang tua dulu teman-teman memakai kayak seperti kayu. Ya. Ini akan lapuk menjadi nutrisi ternyata ini. Tuh. Jadi kayu ini dibiarkan. Ini pekebun-pekebun zaman dulu ini seperti ini. Jadi jangan bilang nanti jamur ya, enggak. Pohon durian itu di hutan itu sudah hidup alami teman-teman. Jadi seperti ini. Jadi nanti itu akan jadi nutrisi tambahan sehingga tanaman duriannya akan menjadi subur. Nih. Ya, tuh. Yuk, kita cek lagi teman-teman. Ini hasil dari treatment ya. Tuh, sudah kita buat lagi saluran air. Digemburkan. Pupuk kohe kambingnya berserakan. Bekas pruningannya jangan dibuang. Rumput-rumput bekas sasapannya taruh sini. Tuh. Ini hasilnya seperti ini. Ini pohon durian kita. Nah. Hasil pruning, batang-batang menjadi besar, kokoh. Jadi pentingnya pruning itu teman-teman. Nah, ini ya, sedang terubus lagi. Daunnya menjadi hijau pekat. Seperti ini. Jadi mungkin itu aja teman-teman. Durasinya sudah mulai sedikit panjang dan saya juga agak sedikit ngos-ngosan ini. Karena alhamdulillah hari ini pohon durian kita semuanya lagi terubus. Ya alhamdulillah saya sudah cek. Jadi kebun itu harus sering cek ya, satu pohon, tiap pohon kita cek untuk melihat perkembangan dan kondisinya. Jadi bila kondisi seperti ini kita menemukan ya pohon durian yang sedang terubus, ini diserang kutu kebul, ini segera disemprot. Nah daunnya hijau-hijau pekat ya, nih tuh, jadi menandakan pohon durian kita ini segar, sehat. Jadi tidak daunnya menguning. Salam hijau, tetap semangat untuk menanam pohon durian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.